Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sedikit kelanjutan dari yang kita pelajari, yaitu logika fazi. Hari ini kita akan belajar potongan alfa. Seharusnya potongan alfa dan tingkat fazi ya, dan beberapa perluasan. Cuman karena itu nantinya mungkin nggak kita pakai, jadi saya skip. Setelah ini kita akan belajar, setelah materi ini akan langsung belajar tentang relasi fazi, tapi tidak untuk hari ini. Oke, mungkin kuliah hari ini singkat ya. Nah, coretan saya ini kelihatan juga, apa hanya browsernya ini yang kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah potongan alfa, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah alpha cut ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi potongan alfa. Ini akan kita pelajari beberapa ini, yang kita mulai dari definisi dulu, dari definisi dasar. Potongan alfa, di sini alfanya adalah dari 0 sampai 1. Bisa sama dengan 0, bisa sama dengan 1. Jadi ini inklusif ya, bukan eksklusif. 0, 1-nya termasuk. Potongan alfa, untuk alfanya ini, dari suatu himpunan fazi A tilde, notasinya adalah ini, perhatikan. Kalau saya punya A tilde, suatu himpunan fazi, kemudian saya mau menotasikan potongan alfanya, maka notasinya adalah A. Kemudian alfa ditaruh di sini, A-nya tidak ada tildanya. Kita mengikuti buku meskipun tidak sepenuhnya mengikuti buku. Kalau di buku itu alfanya di kanan bawah sini. Nah, nanti kenapa saya naruh di atas kiri atas gitu ya, di kiri atas itu karena beberapa buku melakukan seperti itu. Beberapa buku luar negeri yang saya tahu dia tempatnya ada di sini. Dan kalau di kanan bawah itu nanti bahayanya ketika saya punya beberapa himpunan yang saya notasikan himpunannya itu karena mungkin bertalian gitu ya. Saya notasikan dengan A1, A2, A3 gitu. Nanti dikira ini adalah alpha cut untuk alfanya 1, ini alpha cut untuk alfanya 2 gitu. Padahal alfa itu kan dari 0 sampai 1. Jadi saya taruh di kiri atas begini. Tidak ngawur, saya mengikuti ya author lain. Adalah himpunan tegas. Kalau bahasanya dia adalah himpunan tegas, berarti yang kalian perlu ingat adalah suatu himpunan yang punya unsur derajat keanggotaannya pasti 1. Ya, derajat keanggotaan pasti 1. Itu adalah himpunan tegas yang memuat semua unsur dari semesta, di mana derajat keanggotaan dari A tilde itu lebih besar atau sama dengan alfa. Jadi ada atau sama dengannya. Atau secara matematis kita notasikan seperti ini. Potongan alfa dari A tilde kita notasikan dengan begini, adalah semua X di semesta, sedemikian sehingga derajat keanggotaan si X tadi di A tilde tidak kurang dari alfa. Jadi sama dengan atau lebih dari. Itu adalah definisi dari potongan alfa. Varian lain dari potongan alfa adalah potongan alfa kuat. Ya. Bedanya cuman ada di sini saja bedanya. Tidak ada sama dengannya. Tidak ada sama dengannya. Notasinya adalah kalau potongan alfa begini, potongan alfa kuat, tandanya dikasih plus ini saja bedanya. Jadi alfa plus, alfanya nanti adalah suatu bilangan ya. Jadi enggak simbol alfa, nanti bisa 0,5, bisa 1, bisa 0 dan seterusnya. Jadi yang membedakan antara potongan alfa dengan potongan alfa kuat adalah tanda plusnya, ada tanda plusnya untuk yang kuat.
Oke. Nah, terus kemudian kalau kita ingat dulu di pertemuan kedua tapi ketiga ya, support dari A tilde itu adalah semua anggota dari semesta dari A tilde ini yang derajat keanggotaannya lebih dari 0. Artinya support A tilde ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, yaitu himpunan semua unsur dari X semesta, sedemikian sehingga derajat keanggotaan unsur tadi lebih dari 0. Kita tuliskan seperti ini. Di sisi lain, core A tilde definisinya inti dari A tilde, core dari A tilde itu definisinya adalah himpunan semua unsur dari semesta si X, sedemikian sehingga derajat keanggotaannya 1. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau A terus ini 1 plus dia nggak akan pernah terjadi ya. Artinya ya ada himpunannya, yaitu himpunan kosong. Tidak ada unsur dari semesta itu yang derajat keanggotaannya di A tilde itu lebih dari 1, tidak ada. Sedangkan kalau A 0 begini, nggak ada tanda plusnya, berarti semua unsur dari semesta yang derajat keanggotaannya 0 atau lebih. Artinya berarti ya semuanya. Semua unsur dari A tilde itu adalah 0A seperti ini. Sedangkan 1 plus A adalah himpunan kosong. Oke, jadi ini adalah jadi semesta, sedangkan ini himpunan kosong. Contoh, biasanya dikasih contoh lebih memahamkan. Contohnya adalah seperti ini, saya punya suatu semesta, suatu himpunan X, himpunan tegas, isinya adalah min 5, min 4, sampai 5. Jadi ada 11 unsur. Kemudian saya punya A tilde. A tilde itu boleh jadi ini enggak ditulis ya, ini enggak ditulis. Jadi kalau saya punya X itu adalah suatu semesta, A tilde itu adalah suatu himpunan fazi dengan semesta X, terus saya tiba-tiba nulis begini. Itu maknanya min 5 itu ada, tetapi derajat keanggotaannya 0, begitu juga dengan si 5 ini, derajat keanggotaannya 0. Jadi di sini saya tulis semuanya. Jadi meskipun nanti tidak saya tulis, misalkan tidak saya tulis ya, jadi yang ininya hilang, yang ini hilang, yang ini yang belakang ya, yang ini hilang, ini maknanya tetap sama seperti yang tadi, yaitu secara implisit sebenarnya di sini ada min 5 yang derajat keanggotaannya adalah 0, di sini ada 5 yang derajat keanggotaannya adalah 0. Sehingga alfakat untuk alfanya 0,5 saya tulis begini, 0,5 terus A, berarti ya unsur-unsur dari A tilde atau unsur-unsur dari X gitu ya, yang derajat keanggotaannya di A tilde itu 0,5 atau lebih. Di sini ini tidak masuk kriteria, ini oke semua di sini. Kemudian ini enggak oke, ini juga enggak. Nah, termasuk si 0, si min 5 dan 5 itu tidak termasuk. Jadi 0,5A begini alfakat dari A untuk alfanya 0,5 adalah min 2 min 1 0 1 2. Dia berupa himpunan tegas. Jadi tidak ada embel-embel dia derajat keanggotaannya berapa. Nah, tidak ada seperti itu. Sudah jelas dia derajat keanggotaannya pasti 1 karena dia ditulis menjadi unsur dari himpunan ini. Sedangkan kalau saya beri tanda plus ya, jadi seperti ini, maka min 2 sudah enggak memenuhi, 2 juga sudah enggak memenuhi karena derajat keanggotaan di A tilde dia tidak lebih dari 0,5. Dia sama dengan 0,5. Jadi di sini untuk 0,5 plus A
yang memenuhi adalah -1, 0, dan 1 saja. Oke, selanjutnya ini kalau diskrit ya, ini yang diskrit. Bagaimana kalau yang kontinu seperti ini? Misal saya punya suatu himpunan fazi, saya sebut sebagai B tilde. Semestanya adalah himpunan semua bilangan real, R. Fungsi keanggotaannya adalah ini. Jadi dia dibagi menjadi 3 interval, di kirinya 1, antara 1 sampai 3, dan di kanannya 3. Kalau di kirinya 1, dia formulanya adalah ini, 0. Di antara 1 dan 3, dia adalah ini 0,4 dikali X dikurangi 1. Dan di kanannya 3, formulanya adalah ini, 0,8. Seperti itu. Maka alfakatnya atau potongan alfanya untuk yang B ini kita juga menyesuaikan ya. Jadi kalau yang di sini berupa interval, maka di sini interval juga. Dari mana 220 dari mana 2,25 ini? Dari gambar, dari kalau kita untuk mudahnya kita buat grafiknya gitu ya. Jadi dia bernilai 0 untuk di kirinya 1, kemudian dari 1 sampai 3 dia begini, dari 3 sampai sana 0,8. Jadi enggak sampai 1 ya. Jadi ini 1, di sininya 0,8. Oke. Terus di sini 0,5. Enggak mungkin di kirinya 1 karena semua yang di kirinya 1 derajat keanggotaannya adalah 0. Tidak mungkin di kanannya 3 karena di kanannya 3 derajat keanggotaannya semuanya adalah 0,8. Jadi pasti batas derajat keanggotaan 0,5 itu di antara 1 sampai 3. Ya berarti ini kita hitung. 0,4 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0,5. Ya. Atau 4X dikurangi 1 sama dengan 5, X dikurangi 1 sama dengan 5/4, X sama dengan kalau ini 4 berarti 9/4 begitu ya. Atau ya 2/4. 2/4 enggak ada titiknya. Nah, 2,25 ini diperolehnya dari situ. Jadi kurang lebih di sini mulai batas ini dari sini ke sana itu adalah unsur dari X yang derajat keanggotaannya di B tilde lebih dari atau sama dengan 0,5. Makanya di sini ada tanda sama dengannya. Karena 2,25 itu derajat keanggotaannya di B tilde adalah 0,5. Jadi ada sama dengannya. Sedangkan kalau saya beri plus begini, jadi potongan alfa kuat, maka bedanya pasti mudah dilihat ya, dia cuman tidak ada sama dengannya. Dia pokoknya lebih dari 2,25. 2,25 ke atas. Ini sampai tak hingga karena semestanya tadi adalah R. Oke, saya harap paham, materinya ringan hari ini. Ini enggak saya kasih grafiknya ini ya. Ini saya tutup dulu biar cerah. Selanjutnya ini ada teorema. Sebenarnya potongan alfa ini nanti gunanya akan sangat banyak sekali meskipun materinya sederhana begini ya. Nanti di bilangan fazi kita akan menggunakan ini. Di logika fazi nanti ada bab logika fazi gitu ya. Nanti kita akan memakai ini juga. Jadi meskipun materinya sederhana, saya sarankan kalian tidak gegabah gitu ya. Beneran dibaca, beneran dipahami. Begitu kita nanti masuk sesi prakteknya untuk memakai yang ini, sudah di luar kepala gitu, sudah lancar. Ini ada satu teorema yang memanfaatkan potongan alfa atau alfakat tadi, yaitu jika A tilde adalah suatu himpunan fazi dalam semesta X, potongan alfa dari A menyatakan potongan alfa dari A tilde ini, terus kemudian sebenarnya ini harusnya agak ke bawah ya. Jadi K ini terus kemudian A ini. Artinya kalau biasanya kita gunakan ini untuk menyatakan fungsi
bukan fungsi karakteristik, fungsi keanggotaan, artinya ini di fazi. Fungsi keanggotaan dari 0 sampai 1. Sedangkan kalau yang seperti ini, itu di himpunan tegas, kita menyebutnya fungsi karakteristik. Nilainya hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Sebenarnya ya derajat keanggotaan saja juga enggak apa-apa, cuman untuk membedakan kalau pakai simbol begini, dia adalah biasanya saya pakai di himpunan tegas untuk kuliah ini, sedangkan mu itu saya pakai di himpunan fazi. Jadi saya kalau begini saya membacanya adalah fungsi keanggotaan, cuman saya membacanya adalah fungsi karakteristik atau nilai, kalau nilai karakteristik. Yang ini fungsi keanggotaan, kalau dia adalah suatu nilai berarti nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan. Terus kemudian alfa A seperti tadi. Terus kita definisikan alfa A tilde adalah himpunan fazi dalam semesta X dengan fungsi keanggotaan ini. Nah, jadi kita mendefinisikannya bertumbuk-tumbuk ya. Saya definisikan alfa A tilde X itu sebagai alfa dikali fungsi nilai karakteristik dari X di alfa kat-nya A. Nah, kenapa kok fungsi karakteristik? Karena ini tadi adalah himpunan tegas alfa A tadi. Jadi derajat keanggotaannya berubah menjadi nilai karakteristik. Nilainya adalah 0 atau 1. 0 atau 1 terus kemudian di sini dikalikan dengan alfa. Mungkin beberapa dari kalian itu pertama kali melihat teorema ini belum paham maksudnya apa gitu ya. Saya beri gambaran. Jadi contohnya ini contoh ya, bukan bukti. Ini contoh saja. Saya punya si A-nya adalah, si A tildanya adalah seperti ini. Kalau di sini tadi dikatakan untuk setiap ya, mana untuk setiap alfanya? Ini berlaku untuk setiap alfa di 01 gitu maksudnya. Ini percuma kalau nggak dihapus. Nanti di scroll naik ke atas dia ikut naik. Kayak si panah ini ya, ikut naik. Jadi kalau saya tulis di sini alfa 0 itu atau A0, 0-nya saya taruh di sini, kok di situ sih. Ini adalah isinya adalah si X, jadi min 5, kemudian min 4, min 3, dan seterusnya sampai 5. Oke, sampai 5. Ini adalah 0A. Kemudian 0,01 nggak perlu saya tulis ya. 0,01 jawabannya pasti sama dengan ini. Kemudian 0,02 juga sama dengan ini. Saya langsung 0,1 karena yang ada perubahan itu ya di situ. Ya. Padahal tadi harusnya untuk setiap alfa, alfanya dari rentang 0 sampai 1. 0 sampai 1 memang benar-benar interval itu, bukan discrete sesuai dengan yang di sini, bukan. Nah, cuman nggak saya tulis saya tadi 0,001A karena hasilnya ya pasti sama aja dengan yang baris yang pertama tadi. Sedangkan untuk yang 0,1A itu isinya adalah min 4, min 4, min 3, dan seterusnya sampai 4. Artinya min 5 dengan 5 nggak ikut. Kemudian saya tidak nulis 0,2 di sini karena tidak ada perubahan, pasti sama aja dengan yang baris kedua ini. Biar cerah. Ini langsung 0,3 ya. 0,3 itu berarti isinya adalah min 3, kemudian min 2, kemudian min 1, 0, dan seterusnya sampai 3. Oke, kita berhenti sampai sini dulu. Harusnya ini dicoba untuk semua alfa, tapi ya mustahil nyoba semua ya karena tak hingga banyaknya. Oke, saya mau menerjemahkan apa yang tadi dimaksud ya. Oke. Maksud dari notasi ini saya bawa ke sini ya.
maksud dari notasi A tilde alfa. Ini kita notasikan dengan alfa dikali dengan nilai karakteristik dari si X di himpunan alfakat dari A. Begini. Oke. Kita lihat dulu di sini. Di A0 ini berarti 0 A tilde itu siapa? Kita lihat di sini nilainya adalah ini adalah min 5, kemudian min 4, min 3, min 2 dan seterusnya sampai 5. Min 5 kan termasuk di sini. Oke, masuk tuh kan, masuk. Berarti ininya nilainya adalah 1 karena masuk. Nilai karakteristik dari X di A di 0A adalah 1. Kenapa 1? Lah ini ada loh, ada nilai. Berarti 1. Kalau ada di sini berarti 1 di 0A itu. Oke, terus kenapa? Dia derajat keanggotaannya adalah alfa dikali dengan yang ini tadi. Ya ini 1 berarti ya ini alfa semua. Ini ya alfanya 0, alfa semuanya. Oke. Terus kemudian ini sama dengan siapa? Yang jelas isinya adalah yang nilai karakteristiknya 1, yaitu si min 4, min 3, kemudian min 2, dan seterusnya sampai 4. Sesuai dengan ini sama persis. Kenapa min 5 nggak diikutkan? Karena derajat keanggotaannya adalah 0. Nanti 0 mau dikalikan berapa, dia tetap 0. Tapi juga bukan karena itu ya. Karena memang syaratnya dia ini. Apakah dia unsur? Nah, di sini. Apakah dia unsur di alfa A apa tidak? Gitu. Oke, ini sebagai gambaran saja. Mana tadi? Oke. Nah, terus derajat keanggotaannya berapa ini? Derajat keanggotaannya 0,1 semuanya. Karena ini tadi kan nilai karakteristiknya adalah 1 di 0,1A ini. Maka 1 dikali si alfa ini. 0,1 semuanya, 0,1. Demikian juga, atau satu lagi wis. Nanti biar bisa bayangin. A tilde 0,3 sama dengan siapa? Ya isinya ya ini, min 3, min 2, dan seterusnya. Pokoknya punyanya 0,3A ini sampai 3. Derajat keanggotaannya siapa? Derajat keanggotaannya adalah 0,3, ya si alfa tadi. Dari mana tahu? Ya ini kan alfa dikali dengan ini 1. Ya berarti alfa. 0,3 semuanya. Terus setelah terbentuk begini semuanya, ini bayangkan terjadi untuk semua alfa. Hilangkan dulu. Di sini maka A tilde sebenarnya adalah gabungan dari semua yang tadi kita list tadi. Coba kita perhatikan ya. Gabungannya di sini kita pakai gabungan baku saja. Kalau misalkan gabungan itu kan derajat keanggotaan dari X di A gabung B ya, A tilde gabung B tilde itu kan maksimum dari mu A tilde X dan mu B tilde X. Kita pakai maksimumnya, pakai yang bagus saja lah, pakai maksimumnya. Kalau begitu si 0,5 nanti pada akhirnya ketika semua ini saya gabungkan jadi 0 A tilde, 0,1 A tilde, 0,3 A tilde, 0,4, 0,5, 0,6 dan seterusnya dari 0 sampai 1 itu semuanya saya gabungkan. Kira-kira si 0,5 ini nanti derajat keanggotaannya berapa? Pasti 0. Kenapa? Karena yang maksimum di sini 0. Lah di 0,1 tidak ada, dia derajat keanggotaannya 0. Di 0,3 dia tidak ada juga karena di sini tidak ada tadi ya.
Jadi derajat keanggotaannya 0. Pada akhirnya kalau semuanya nanti kita gabungkan, si min 5 ini derajat keanggotaannya adalah 0. Sedangkan langsung saya ngawur ke min 2 misalkan. Min 2 ini nanti derajat keanggotaannya berapa? Coba warna kuning. Oh, enggak terlalu kelihatan ya. Derajat keanggotaannya nanti kira-kira gimana di gabungan semuanya. Di sini derajat keanggotaannya 0. Di 0,1 A tilde derajat keanggotaannya min 0,1. Berarti di gabungannya, gabungan dari 0 A tilde dengan 0,1 A tilde, derajat keanggotaannya si min 2 adalah 0,1. Kenapa? Karena kita ambil maksimumnya. Bagaimana kalau kita gabung lagi dengan 0,3? Derajat keanggotaannya min 2 siapa? 0,3. Ya, 0,3. Nanti pada akhirnya dia derajat keanggotaannya adalah sesuai dengan yang di sini tadi berapa saya nyontek. Adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena saat kenapa berhenti di 0,5? Karena saat 0,6 misalkan ya, 0,6 A ini si 2 itu bukan merupakan unsur dari himpunan ini. Bukan merupakan himpunan unsur himpunan dari himpunan tegas 0,6 A yang ada di harusnya nanti bentuknya di bawah sini ya, 0,6 A. Di sini ada nilai-nilai tetapi 2 bukan unsur dari si ini. 2 bukan unsur dari si ini. Artinya waktu ini dikasih tilde, derajat keanggotaannya si min 2, bukan 2 ya, min 2. Min 2 itu adalah ya 0 gitu. Nah, jadi dia berhenti di 0,5. Nah, nanti coba dibayangkan kalau misalkan ada beberapa kalian yang bingung. Ujung-ujungnya nanti pada akhirnya ramai banget. Pada akhirnya min 4 itu derajat keanggotaan di gabungan semuanya ini, semuanya ini. Pada akhirnya min 4 itu derajat keanggotaannya 0,1, min 3 itu 0,3, 0 itu 1, 3 itu 0,3 ini harusnya ya, bukan 3,0. 0,3 di sekarang aja guys. Mana tadi 3,0 harusnya 0,3 ini. Nah, harusnya 0,3. Nah, seperti ini. Itu adalah maksud dari teorema dekomposisi. Hanya saja yang saya lakukan tadi itu bukan bukan suatu bukti ya. Itu cuman gambaran si teoremanya ngomong apa gitu aja. Kalau buktinya ya ambil sebarang alfa dari 0 sampai 1. Kita tunjukkan ternyata derajat keanggotaan sebarang unsur di A tilde itu ya tetap waktu digabungan semuanya itu ya tetap derajat keanggotaan awalnya dia seperti itu. Oke, mudah-mudahan memahamkan untuk ini. Selanjutnya teorema dekomposisi tadi sudah. Sifat cutworthy itu istilah, saya menganggapnya istilah baku ya. Cutworthy itu ada yang menerjemahkan layak potongan, tapi saya bilang cutworthy gitu aja ya. Di bahasa Inggris kan kayaknya kalau di bahasa Indonesia kan kurang pas kalau layak potongan gitu. Yes, biar tetap begitu sampai nanti saya tahu padanan kata di bahasa Indonesia yang lebih pas. Untuk setiap alfa ini kita peroleh A tilde subset dari B tilde jika dan hanya jika alfa cut A itu subset dari alfa cut B. Ini adalah fazi, ini tegas. Ternyata untuk membuktikan subset ya, suatu himpunan fazi subset dari himpunan fazi yang lain, kita bisa memanfaatkan alfa cut. Salah satunya itu. Buktinya nggak saya sampaikan di sini ya, langsung saja. Terus kemudian teorema
Nah, karena dia berlaku seperti ini, maka kita katakan operasi subset itu termasuk dia memiliki sifat cut-worthy. Jadi kalau saya bilang subset itu mengikuti atau memiliki sifat cut-worthy. Oh, artinya dia bisa dibuktikan atau ada teorema yang melibatkan alfakat tentang subset ini, gitu maksud saya ya. Begitu juga dengan irisan dan gabungan, dia punya sifat cut-worthy juga. Kenapa? Karena ini alasannya ya. Karena alasannya adalah ini. Jadi dia ternyata berlaku juga ini di sini. Oke. Terus selanjutnya itu tadi sifat cut-worthy. Selanjutnya adalah himpunan konveks. Secara umum suatu himpunan di R2 itu karena kita mainkan di sana itu disebut konveks jika kalau sebarang misalkan ini adalah himpunannya ya, ini adalah daerah ini jadi himpunan. Dikatakan konveks itu jika sebarang dua titik itu kalau kita tarik garis, oh sebentar. Ini kok kayaknya crash dengan yang lain, dengan shortcut yang lain. Ini kalau saya tarik garis, kok nggak bisa ya? Coret-coret. Atau Ctrl L. Atau Shift L. Aduh, wes pura-puranya ini garis lurus ya. Nah, di sini semua yang dilalui oleh si garis tadi itu adalah unsur dari himpunan. Harusnya seperti itu. Berarti contoh saya ini dia bukan himpunan konveks. Jadi himpunan konveks itu ya contohnya adalah mungkin seperti ini daerah yang konveks. Jadi sebarang dua titik kalau kita tarik garis, setiap unsur di dalam ruas garis tadi pasti unsur dari himpunan yang dimaksud. Nah, kenapa kita bahas itu? Itu nanti kaitannya dengan himpunan fazi yang konveks, himpunan fungsi keanggotaan yang konveks. Ini semestanya sudah tinggi ya, sudah RN. Kita mungkin jalannya R2 dulu lah, yaitu berupa bidang. Nah, kalau definisi di fazinya, dia disebut himpunan fazi di semesta RN disebut konveks jika untuk setiap alfanya selalu dari 0 sampai 1, potongan alfanya atau alfa cut-nya dari himpunan fazi tersebut adalah himpunan tegas yang konveks juga. Jadi ini kan himpunan tegas kalau kalian bisa membayangkan yang tadi saya gambarkan. Teorema selanjutnya, himpunan fazi A tilde konveks jika dan hanya jika ternyata yang dari atas ini bisa diformulasikan ke sini. Jadi ini definisi, yang ini ternyata ada formulasi dari himpunan konveks yang lebih bisa dibuktikan ya, yaitu yang ini. Jika untuk setiap X1, X2 unsur dari Rn, unsur dari semestanya, maka berlaku ini. Nah, lambdanya siapa? Lambdanya dari 0 sampai 1. Mungkin kita nanti akan ke contoh soal atau langsung latihan gitu ya, untuk tahu kira-kira yang disebut contoh yang konveks itu yang gimana, yang enggak konveks gimana. Cuman bukan porsinya hari ini, karena enggak akan kepake juga untuk hari ini. Yaitu adalah himpunan konveks. Dan yang terakhir di pertemuan hari ini adalah lebar himpunan fazi. Ini adalah definisi. Lebar himpunan fazi didefinisikan, lebar dari himpunan fazi A tilde dinotasikan lebar. Lebar A tilde begini didefinisikan sebagai jarak dari X1 ke X2. Siapa X1, X2? X1, X2 adalah crossover points atau titik silang dari A tilde. Titik silang itu bagaimana? Titik silang adalah titik yang derajat keanggotaannya adalah setengah. Nah, jadi nanti bisa dibahasakan itu ya, di mana X1, X2 adalah titik di A tilde yang derajat keanggotaannya di A tilde tersebut adalah setengah.
Itu adalah lebar dari himpunan Fazi. Mungkin ya ini untuk menambah beberapa pengertian dan definisi ya. Mungkin kenyataannya atau waktu nanti kita membuat program, kita nggak sampai membahas tentang lebar himpunan Fazi. Artinya ya suatu saat nanti akan kepake mungkin kalian di penelitian kalian sendiri, tetapi di materi yang saya siapkan untuk beberapa contoh kasus nanti mungkin nggak melibatkan lebarnya himpunan Fazi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada kan ya? Nah, lebih cepat lebih baik. Kalau nggak paham nanti bisa dilihat lagi videonya, bisa diputar ulang nanti insya Allah sebentar lagi saya upload. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga tetap diberikan rezeki kesehatan dan semangat dalam belajar, dilancarkan semua urusannya, terutama belajar untuk semester ini dan kedepannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.